Iri yang membawamu ke surga. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah kalimat singkat, tapi mampu mengubah cara kita memandang iri. Beliau bersabda, La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Coba renungkan, selama ini kita sering iri. Iri pada harta orang lain, pada kehidupan orang lain, pada pencapaian orang lain. Kita melihat mereka yang terlihat bahagia. Lalu diam-diam hati kita berkata, kenapa bukan aku? Dan tanpa sadar, iri itu berubah menjadi beban, menggelapkan hati, menghilangkan rasa syukur. Padahal Rasulullah SAW tidak melarang kita sepenuhnya merasa iri. Beliau hanya mengarahkan, kalaupun ingin iri, irilah pada sesuatu yang benar. Beliau melanjutkan, Rajulun atahullahul Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang diberi karunia Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya siang dan malam. Bayangkan seseorang, hidupnya dekat dengan Al-Quran, lisannya basah dengan ayat-ayat Allah, hatinya hidup dengan makna-maknanya. Ia membaca bukan sekadar melafalkan, tapi memahami, merenungi, dan mengamalkan. Di saat yang lain sibuk dengan dunia, ia memilih duduk bersama firman Tuhannya. Di saat malam sunyi, ia berdiri, membaca ayat demi ayat, menangis bukan karena dunia, tapi karena takut dan cinta kepada Allah. Inilah iri yang pertama. Bukan ingin ia kehilangan, tapi kita ingin menjadi seperti dia. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa rajulun atahullahu malan, fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya siang dan malam. Seseorang yang diberi harta, tapi tidak terikat olehnya. Ia memberi tanpa takut miskin, ia berbagi tanpa menunggu kaya. Di saat lapang, ia memberi. Di saat sempit, ia tetap memberi. Ia tahu harta bukan untuk ditumpuk, tapi untuk menjadi jalan menuju surga. Dan setiap kali ia memberi, bukan hartanya yang berkurang, tapi dosanya yang berkurang dan pahalanya yang bertambah. Saudaraku, sekarang coba tanya diri kita, selama ini kita iri kepada apa? Mobil yang akan usang, rumah yang akan ditinggalkan, atau pujian manusia yang cepat hilang, atau kita iri pada sesuatu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Hadis ini bukan sekadar larangan, tapi petunjuk arah bahwa hati kita perlu diarahkan agar tidak tenggelam dalam kecemburuan dunia. Iri yang salah membuat kita lelah tanpa manfaat, tapi iri yang benar mendorong kita berubah. Saat melihat seseorang dekat dengan Al-Quran, hati kita berbisik, Ya Allah, aku juga ingin seperti itu. Saat melihat seseorang gemar bersedekah, hati kita berkata, Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Dan dari situlah perubahan dimulai. Bukan dari iri yang penuh kebencian, tapi dari iri yang penuh harapan. Saudaraku, hari ini kita tidak perlu menghilangkan rasa iri. Kita hanya perlu mengarahkannya. Dari iri yang merusak menjadi iri yang membangun. Dari iri pada dunia menjadi iri pada akhirat. Karena iri yang benar tidak membuat hati gelap, tapi justru menjadi cahaya yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin iri itulah yang suatu hari nanti menjadi sebab kita melangkah menuju surga. Amin.